Bisa nggak, Bi? Sudah, Pak. Sudah. Nah, videonya mana? Screen share dulu. Ada yang belum masuk kan? Mana Kang tuh? Iya. Masih mau nunggu yang lain atau langsung mulai aja ya? Oke, sudah. Kalau memang sudah tidak ada yang ditunggu, kita mulai saja. Oke. Ada sebagian teman-teman karena mas saja di Pak. Oke. Ya, silakan, Bi. Langsung mulai aja, Pak. Ya, mulai aja. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah video tentang pembelajaran tidak langsung. Nah, jadi bisa kita simak videonya bersama-sama ya. Udah kuat lah, sudah lah, kita sama. Kuat, orang Proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung, tetapi tidak dirancang dalam ajaran khusus. Pembelajaran tidak langsung mulai dan sikap. Jadi pembelajaran tidak langsung sering disebut dengan diri, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran interaksi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan umpan balik kepada siswa, jika mereka melakukan inquiry. Strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cepat, non-cetak, dan sumber-sumber penulis. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari langsung. Berdasarkan ahli, menurut Robert Cemerlang, itu karakteristik dari pembelajaran tidak langsung itu ada dua. Yang pertama yaitu siswa secara aktif melakukan observasi, buat dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu guru disebut sebagai fasilitator, sumber atau nekat dari sana jauh bukan aku. semua karakter dari pembelajaran tidak langsung Nekat itu kamu benar-benarnya. yang dilakukan oleh pendidik kepada siswa agar siswa mampu dalam mencahkan Nekat kan dalam pembelajaran seorang fasilitator dan siswa secara aktif informasi terkait dengan materi pembelajaran. Ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai diskusi. Jadi diskusi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk pengetahuan, musyawarah, ataupun ilmu tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar. Nah, dalam sebuah diskusi biasanya ada tema topik yang dibahas oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biasanya hasil dari topik yang dibahas tersebut yaitu adanya pemahaman
mengenai topik yang telah dibicarakan bersama akan jadi sebuah laporan. Diskusi juga bisa dianggap sebagai cara untuk bertukar pikiran demi adanya kesepakatan untuk bersama. Kebanyakan diskusi dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi mungkin waktu masa kita sekolah dulu, kita sering melakukan diskusi dengan teman dan dengan teman secara berkelompok untuk membahas suatu mata pelajaran tertentu. Lalu setelah kita berdiskusi, maksudnya setelah selesai diskusi pasti kita akan membuat laporan dari hasil diskusi tiap kelompok. Nah, diskusi juga memiliki jenis-jenisnya. Jadi yang pertama ada diskusi kelas. Diskusi kelas adalah proses pemahaman, maksudnya proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Nah, ini biasanya kita pelajari saat kita masih sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kita kuliah pun masih ada proses diskusi kelas. Lalu ada yang namanya diskusi kelompok kecil, yaitu proses belajar dengan membagi siswa dalam kelompok jumlah anggotanya mulai dari 3 sampai 5 orang. Lalu ada simposium, yaitu metode mengajar dengan membahas persoalan yang dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. Lalu yang keempat ada diskusi panel. Diskusi panel merupakan pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis. Biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang di hadapan pendengar. Lalu ada diskusi. Nah, yang terakhir, diskusi seminar merupakan bentuk-bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah orang untuk melakukan kajian atau penelitian dalam membahas suatu masalah, topik atau tema melalui gagas pikiran dan tukar pendapat yang dipandu oleh seorang ahli. Nah, jadi itu jenis-jenis diskusi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran tidak langsung. Kelebihan yang pertama yaitu mendorong kebenaran dan keingintahuan peserta didik. Kedua, menciptakan alternatif dakwah. Ketiga, mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan. Keempat, mengekspresikan pemahaman. Dan yang kelima, memberikan ruang kepada siswa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sedangkan kekurangannya yang pertama itu sulit untuk mengontrol siswa. Dua, sulit untuk merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebebasan siswa belajar. Tiga, hasil belajar sulit dipahami. Dan keempat, tidak cocok dengan peserta didik yang perlu mengingat suatu materi. Oke, berarti sudah selesai presentasi dari teman-temannya. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya angkat tangan. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ini sayang. Mau ini kan? Enggak ada yang angkat tangan. Enggak ada? Oke, kalau enggak ibu yang nanya. Kalau enggak ada yang nanya, ibu yang nanya. Ada. Jadi yang kerja. Oke, pembelajaran tidak langsung itu apa bedanya sama pembelajaran langsung? Ada yang tahu?
Dari yang dijelaskan oleh temannya tadi? Pembelajaran langsung. Yang mau jawab, angkat tangan, angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Apa tadi jawabannya? Siapa yang mau jawab? Apa ini? Ya, jadi pertanyaannya itu apa bedanya pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung? Ya, kalau mau jawab, angkat tangan, angkat tangan. Screen share-nya saya matikan dulu ya. Oke, Khafifah. Khafifah. Boleh jawab Kak ini sudah Pak? Boleh, boleh. Nah, perbedaannya kan kalau pembelajaran langsung itu pembelajaran yang dilakukan dengan struktur prosedur yang direncanakan. Kayak misalnya ada ada proses tanya pertanyaan, ada proses dan lain-lain. Sedangkan kalau tidak langsung itu proses pembelajaran yang dimana dia itu tidak terstruktur dan proses pembelajaran itu berlangsung tapi dalam kegiatan khusus gitu nah Pak, dia tidak terstruktur seperti pembelajaran yang langsung seperti itu. Mana? Oke, jadi kesimpulannya apa? Beda apa ya istilahnya? Beda yang sangat terlihat, sangat kontras. Bedanya apa? Bentar Pak. Orangnya tidak. Kalau kita pembelajaran langsung tuh orang itu sebagai apa? Kalau tidak langsung tuh orang itu sebagai apa? Oke, ada yang mau jawab lagi? Ya, misalnya gini, kalau yang namanya pembelajaran kan ada pendidik dong, ya kan? Ada pendidiknya dong. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dalam pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung, peran guru itu seperti apa? Anda bisa jawab? Jangan sampai ditunjuk nih. Ditunjuk nanti nih. Ini yang gambarnya. Kita cari gambar yang bagus. Ayo saya. Dewi Alham. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya dari yang saya tahu, kalau pembelajaran langsung itu gurunya yang menjadi fokus siswa, jadi semuanya itu berfokus pada guru. Sedangkan pembelajaran tidak langsung di sini, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi yang lebih aktif itu siswanya, Pak. Oke, berarti kalau sederhananya seperti ini berarti ya jawabannya. Saya ambil dari jawabannya ya. Pembelajaran langsung itu memposisikan guru sebagai sumber belajar utama. Jadi semua apa yang disampaikan itu berasal dari guru. Semua materi apapun yang disampaikan itu berasal dari guru. Tapi kalau misalkan pembelajaran tidak langsung, nah pembelajaran tidak langsung berarti
tadi kata Dewi Ilham tadi, guru sebagai fasilitator. Oleh karena itu berarti menjadi yang lebih aktif, itu adalah siswanya. Jadi kalau pembelajaran langsung itu lebih ke teacher center learning, kemudian tidak langsung itu student center learning. Saya tanya dulu yang di materi nih, mana orangnya? Supi. Halo, Supi keluar Pak dia. Supi keluar. Ada apa ini dengan disconnect kan dia? Yang satu tim? Itu kelompok salah. Saya Pak. Siapa? Saya nggak kenal suara kalian nggak ini? Azizah, Angkat Pak. tangan. Tunggu dulu. Oke, Aziza ya. Oke, saya mau tanya dulu, ini materinya diambil dari buku apa? Dari buku apa ya itu? Nggak tahu judulnya apa dulu Pak. Halo. Suaranya. Tunggu. Ribut. Tunggu Pak, ribut. Halo. Gimana Aziza? Dari mana bukunya? Sumbernya? Buku atau dari internet? Dari buku Pak. Buku mana? Sini. Oke, Supi masuk lagi. Oke, nah kita tanya Supinya ya. Kalau nggak salah ada yang lain. Siapa lagi yang lain? Saya aja. Dewi Pajaria, Dian Prima, Elvinas, Rangganis. Bukunya dari siapa? Bukunya buku apa? Atau dari siapa? Atau siapa yang nulis? Judul bukunya Strategi Pembelajaran, penulisnya Abdul Majid. Dari Strategi Pembelajaran Abdul Majid ini berarti bukunya? Iya. Oke lah. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya ya, untuk semua. Dari yang sudah kalian pahami tadi ya, untuk pembelajaran tidak langsung tadi. Nah, kira-kira ya, ketika di lapangan nanti, misalkan kalian kalian mengajar SMA. Kemudian materinya materi yang harusnya itu selesai, misalkan materinya itu sangat banyak. Kemudian dan itu memerlukan waktu yang sangat panjang, tapi ternyata ada misalkan ada beberapa minggu yang libur misalkan. Nah, kalau menggunakan yang pembelajaran tidak langsung ini, kira-kira bagian mana, metode seperti apa yang baik digunakan? Contoh ya, saya bikinkan kasusnya nih. Ada satu materi, anggap misalkan materi kerajaan Hindu-Buddha misalkan. Nah, itu biasanya habis dalam 16 kali pertemuan. Ya, 16 tatap muka di sekolah. Tapi ternyata dari 16 itu hanya 10 yang efektif. 6 pertemuan tidak efektif. Nah, sedangkan guru itu dituntut untuk menghabiskan materi itu. Ya. Nah, menurut kalian dengan menggunakan pembelajaran tidak langsung ini, metode apa yang sangat cocok agar materi sebanyak 16 kali pertemuan dapat habis dalam 10 kali pertemuan? Oke. Ya. Iya, apa? Kira-kira dengan menggunakan pembelajaran ini ya, bukan yang lain. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa metode tuh yang bisa digunakan. Kira-kira yang mana? Saya Pak. Ya, Supi. Menurut saya metode kayak seperti ini Pak, learning Pak. Iya. Secara tidak langsung ini Pak.
Ini pembelajaran tidak langsung? Enggak dong, tetap muka dong. Ya. Iya. Kira-kira ini pembelajaran tidak langsung nggak? Apa jangan-jangan ini masuk pembelajaran interaktif? Lain juga. Iya kan? Kira-kira. Kira-kira yang lain, kira-kira cocok nggak kalau misalnya menggunakan pembelajaran tidak langsung? Apakah mungkin ada alternatif lain? Misalkan ya bisa saja misalkan jadi apa gitu, dibawa pulang ke rumah misalnya. Kira-kira bagaimana? Tugas ya, Pak? Ya, nggak, Pak? Ya terserah kalian. Saya hanya kira-kira metode seperti apa yang cocok agar 16 kali pertemuan selesai dalam 10 kali pertemuan. Masuk, Pak. Metode diskusi. Metode? Kenapa harus diskusi? Diskusi apa dulu? Karena bisa langsung membawa ya, tentang yang dibuat materi 16 pertemuan itu, Pak. Sebentar. Ini Ilham kah? Bisa. Oh ya. Bisa membawa lebih dari satu materi sekaligus. Sebentar, pertanyaannya diskusinya dalam diskusi apa? Diskusinya diskusi seperti apa? Ya bisa dibuat kelompok kecil yang dibagi di 16. Harusnya kan ada 16 pertemuan yang seharusnya wajarnya, tapi ini kan dalam 10 pertemuan seperti itu. Jadi bisa nanti dalam satu kali pertemuan langsung 2 kelompok kecil tersebut memaparkan gagasannya biar teman-teman yang lain dapat memaparkan juga pendapatnya tentang materi tersebut. Oke, ada yang lain? Ya. Terima kasih, Ilham. Ada yang lain? Saya, Pak. Oke. Metode simulasi. Tadi tuh sebenarnya ada metode simulasi dalam video kita, tapi nggak masuk. Jadi saya sambil jelaskan. Nah, metode simulasi itu peer teaching. Nah, metode latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-teman. Misalnya, siswa lainnya tuh nggak ngerti sama yang dijelaskan sama gurunya, jadi dijelaskan lagi sama temennya biar dia lebih paham gitu, Pak. Oh, berarti lebih memahami materi. Pendampingan ya? Iya. Jadi yang sudah paham mendampingi yang belum. Mendampingi yang belum paham. Kan karena materinya udah selesai dijelaskan sama gurunya, Pak. Jadi temennya yang lebih paham menjelaskan ke temennya yang belum paham. Oke. Ada yang lain? Oke. Ini masih ada yang belum join ya? 32. Ya. Baru 32. Kan kalian harusnya 42 kalau nggak salah ya? Halo? Iya, Pak. 42 ya, berarti ada 10. Oke, nanti sebagai alternatif saya ini lagi kita semuanya di record. Ini recording ya. Iya, Pak. Nah, nanti saya upload di YouTube. Bagi yang mau belajar lagi. Iya, seru. Ya, Oke, Pak. sudah ada. Oke, ini Ibu sebagai penutup. Oke, singkat saja. Jadi tolong dibedakan antara 5 jenis strategi itu. Jangan maksudnya memang ada beberapa yang tumpang tindih, cuman ini kan sesuai dengan namanya kan dia pembelajaran tidak langsung. Kalau berdasarkan buku yang Ibu kasih kemarin, itu metodenya itu seperti inquiry, pemecahan masalah, terus studi kasus. Untuk yang metode diskusi itu lebih condong ke jenis strateginya yang interaktif, karena dia memang dituntut untuk saling berinteraksi, tanya jawab. Kalau misalnya tidak langsung, itu lebih kepada bagaimana siswa dia mengobservasi, menyelidiki, bukan tumpuan itu bukan pada interaksinya, tapi bagaimana mereka ada kemampuan prosesnya untuk mencapai suatu hipotesis. Makanya jatuhnya kayak studi kasus tadi.
Kebanyakan yang menuntut memang investigasi dalam pembelajaran. Materinya ada beberapa, kalau misalnya dalam sejarah ada beberapa yang bisa menggunakan itu. Tergantung ya, kembali lagi ke gurunya. Sampai sini ada yang mau nanya? Sampai sini paham aja kah maksudnya? Kita masuk. Ya, Bu, paham. Kita masuk besok lagi jam 1. Diusahakan jam 1. Kelompok yang presentasi silakan di-share dulu PPT-nya. Terus ditulis sumbernya dari mana? Dari buku kah? Dari internet kah? Baru nanti kita bisa diskusi. Oke, sudah. Itu aja Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.